Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dimas Adiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Oke teman-teman semua, ada kabar baik yang sebenarnya ini sudah cukup lama bagi para guru penggerak, dan saya salah satu orang yang mendukung adanya program guru penggerak, karena guru penggerak merupakan salah satu komponen penting di dalam memajukan kualitas pendidikan. Karena memang mutu atau kualitas pendidikan di sebuah sekolah sebagai komponen penting adalah guru. Bagaimana dia mengajar dan mendidik anak-anaknya di sekolah. Jadi kompetensinya sangat penting. Pada proses pelatihan yang diberikan pada para guru ini luar biasa, pendidikannya juga cukup lama, dan rata-rata mereka mampu menggerakkan pendidikan dan meningkatkan mutu di sekolah tempat mengajar. Jadi teruslah bergerak agar kualitas pendidikan di sekolah Anda semakin baik. Saya ucapkan selamat sekali lagi pada para guru penggerak. Maka wajar jika pemerintah saat ini memberikan satu keistimewaan kepada para guru penggerak agar bisa menjadi kepala sekolah. Jadi pada aturan yang baru di dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2021, syarat untuk menjadi kepala sekolah yang pertama, salah satu yang penting adalah dia mempunyai sertifikat sebagai guru penggerak. Jadi ini penting karena selama ini tidak ada syarat itu. Jadi di dalam pasal 2 di situ kita bisa lihat bahwa pendidikan jelas. Yang pertama, pendidikan untuk calon kepala sekolah itu minimal S1 atau D4. Kemudian mempunyai sertifikat pendidik dan biasanya sudah mendapatkan sertifikasi. Kemudian apalagi? Yaitu tadi sertifikat guru penggerak. Otomatis orang yang memegang sertifikat guru penggerak dia sudah mengalami proses pendidikan guru penggerak. Yang lamanya ada yang angkatan pertama kedua itu cukup lama ya, ada yang sampai 9 bulan, ada yang sampai 12 bulan. Jadi ini cukup layak dan sangat baik untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, kalau dulu golongan minimal adalah 3C, sekarang siapa yang mau jadi kepala sekolah bisa mulai dari golongan 3B ya, atau guru penata tingkat 1. Nah ini tentu seorang guru bisa lebih cepat lagi untuk bisa menjadi kepala sekolah. Kemudian ada syarat yang berikutnya, yaitu mempunyai pengalaman manajerial selama 2 tahun. Yang dimaksud dengan pengalaman manajerial di sini mungkin mengelola berbagai macam kegiatan di sekolah ya, seperti menjadi wakil kepala sekolah misalkan, pembina OSIS, atau pengelola pembina yang lain di sekolah. Ini kan sifatnya manajerial, mengatur beberapa siswa, beberapa guru dalam sebuah kegiatan. Jadi seorang guru itu harus punya pengalaman seperti itu untuk memastikan guru ini bisa mempunyai pengalaman yang bisa diterapkan nanti pada saat menjadi kepala sekolah. Tentu ada syarat yang lain yang sudah umum, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan menjadi terdakwa, tidak sedang menjalani tuntutan hukuman, dan tidak pernah mendapatkan sanksi, misalkan penundaan jabatan, penurunan jabatan, dan sanksi-sanksi lainnya yang bersifat administrasi. Kemudian yang tidak kalah penting, umur maksimal pada saat pengangkatan adalah 56 tahun. Dan ada beberapa hal terkait dengan masa jabatan. Sekarang juga menjadi kepala sekolah bisa menjadi sangat lama ya. Kenapa? Karena
satu masa jabatan kepala sekolah itu lamanya adalah 4 tahun. Bisa diperpanjang kembali 4 tahun lagi. Dan apabila prestasinya baik, maka bisa menjadi 4 periode. Jadi 4 kali 4 tahun, maka 16 tahun. Jadi seorang bisa berkarir secara maksimal untuk bisa terus mengembangkan sekolah. Karena selama ini banyak kepala sekolah yang bagus, kemudian setelah 2 periode tidak bisa menjabat lagi, sementara tenaganya masih dibutuhkan. Jadi ini hal yang baik ya untuk bagi mereka yang memang punya kualitas. Kemudian di dalam proses jabatan ini juga proses pemindahan pada saat dia masuk menjadi kepala sekolah juga ada aturannya, di mana apabila seorang kepala sekolah bertugas di tempat tertentu, maka dia bertugas minimal selama 2 tahun. Jadi kalau belum 2 tahun belum bisa untuk dipindahkan ke tempat lain, kecuali mungkin ada hal-hal yang sangat urgen, mungkin karena diberhentikan karena sesuatu hal. Jadi masa paling cepat adalah 2 tahun di satu tempat. Kemudian paling lama itu adalah 2 periode. Jadi seorang kepala sekolah menjadi kepala sekolah di satu tempat itu maksimal adalah 8 tahun. Setelah itu dipindahkan. Tapi ada baiknya kepala sekolah di satu tempat itu regulasinya pemerintah daerah buat maksimal 4 tahun lah, supaya kalau dia bagus dia bisa memperbaiki lagi di sekolah yang lain, sehingga akan semakin banyak sekolah-sekolah yang semakin bagus. Dan di dalam penempatannya tentu harus mempertimbangkan kualitas. Jadi kalau ini bagus, maka dia bisa naik ke grade yang lebih tinggi, dan kalau ternyata dari penilaian kinerja kepala sekolahnya kurang bagus, maka dia bisa diturunkan ke sekolah yang lebih rendah. Dan biasanya memang kalau seseorang yang berasal dari sekolah yang kurang bagus naik grade-nya menjadi bagus, biasanya mereka kebingungan karena merasa semuanya sudah bagus sehingga tidak ada yang perlu dikerjakan. Ini wajar dan manusiawi. Tetapi kalau ada seorang kepala sekolah dari tempat yang bagus kemudian pindah ke tempat yang kurang bagus, maka dia akan bekerja lagi karena masih banyak yang harus diperbaiki. Ini hal-hal yang penting di dalam peraturan Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita. Dan saya mendukung penuh dengan adanya syarat menjadi kepala sekolah harus melalui guru penggerak. Dan ini harus terus berjalan, artinya kualitas dari proses pelatihan atau diklat atau apapun namanya bagi para sekolah, para guru penggerak harus terus diperbaiki, ditingkatkan kualitas kurikulumnya, sehingga mereka bisa belajar dari A sampai Z mengenai proses pembelajaran, mengenai baik secara teori maupun secara praktek, sehingga mereka bisa lebih nyata lagi ya. Selama ini sudah bagus dan perlu kita dorong lebih bagus lagi dengan mempelajari bagaimana teknik-teknik pembelajaran IPA, belajar IPS, bahasa yang mungkin selama ini belum terungkap, karena memang di dalam proses pelatihan guru penggerak ini gabungan bahkan mungkin campur SD, SMP, dan SMA. Tentu dalam fokus materi, penyampaian, teknik, dan metodenya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tetapi ini tidaklah jadi masalah, karena ini harus kita perbaiki, prosesnya sudah bagus, tinggal mengisi bagaimana supaya guru-guru penggerak kita lebih berkualitas. Oke, saya ucapkan selamat sekali lagi pada guru penggerak, dan saya sarankan kepada Anda yang belum mengikuti program guru penggerak, segeralah agar kompetensi Anda semakin meningkat. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share agar Anda selalu mendapatkan kabar terbaru dari saya. Saya Dimas Aliman, penggerak literasi.